Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahri. Al-hadis atau kama yang saya muliakan pengasuh pondok pesantren Nasyiatul Ulum Bajulwar Pamekasan, yang saya hormati jajaran pengurus yayasan, yang terhormat dan yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Nasyiatul Ulum Bajulwar Pamekasan, beserta jajaran Dewan Guru yang berkenan hadir pada pagi hari ini, yang juga saya hormati Pak, adik-adikku, anak-anakku yang saya banggakan, yang cantik-cantik dan yang tampan-tampan, yang juga saya banggakan pagi hari ini. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul, bertatap muka, bermuajah berwujuh dalam rangka, kata moderator barusan, seminar tapi skala kecil. Seminar skala kecil ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan ini menjadi pemicu ke depan kita lebih meningkatkan pola di dalam belajar, utamanya di Madrasah Sanawiyah Nasyiatul Ulum Bajulwar ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini mendapatkan ridho dan mendapatkan bimbingan, sehingga ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang barokah. Amin. Sholawat beserta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita minal zulumati dan nur. Semoga kita semua nanti di hadapan Allah diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelumnya mohon maaf, sebetulnya saya menginginkan dalam penyajian peningkatan motivasi belajar ini diisi dari orang lain, artinya bukan dari guru setempat, karena kalau guru yang biasa keseharian dihadapi tentunya beda. Kalau orang lain maka kesannya juga akan lebih menarik buat kalian. Yang pertama, yang kedua, kami sebetulnya tidak terbiasa mengisi kajian-kajian seperti ini. Namun karena ini merupakan tuntutan bagi kami, kemarin penanggung jawab menghubungi keluarga saya untuk mengisi acara seminar yang temanya peningkatan motivasi belajar. Ternyata istri saya tanpa konfirmasi dengan saya menyatakan siap. Baru 3 hari kemudian dia bilang ke saya, "Mas, kamu ditunjuk untuk mengisi acara seminar di OSIS Nasyiatul Ulum." Siapa sih nggak boleh? Ustadz barusan WA, tapi saya jawab. Oleh karenanya mohon maaf bila mana dalam penyampaian materi ini terdapat banyak kekurangan, dan pasti akan terdapat banyak kekurangan, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kami juga bukan yang terbaik, tapi berusaha untuk menjadi orang baik. Di
Kita jangan merasa terbaik hidup di dunia ini, tetapi kita harus berusaha bagaimana kita menjadi orang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya banggakan, tapi tidak apa-apa walaupun saya menyampaikan, walaupun setiap hari saya mesti bertatap muka dengan kalian. Kalau kita bicara motivasi, sebetulnya hampir setiap hari dari semua guru diberikan motivasi untuk kita semangat belajar. Namun kita yang tidak tergerak hatinya atau kita tidak terpancing hatinya untuk meningkatkan motivasi belajar. Motivasi itu sebetulnya dorongan. Ngajak ke orang sebagai orang ini kan maka sampai arayu orang ini kan banyak olah sebetulnya yang dilakukan. Kadang rayuan ini kan bisa dengan kata-kata, baru orang tertarik dengan kata-katanya. Kadang motivasi bisa dilihat dari wajah. Kadang orang tertarik ke orang lain karena wajahnya cantik, karena wajahnya tampan. Bodoh orang yang tertarik ke orang lain itu bukan karena wajah, tetapi karena sikap, perilaku, tingkah laku setiap hari. Bodoh boleh orang tertarik ke orang lain karena selalu memberikan hadiah. Bahwa dibeli, iya kan? Itu bagian dari motivasi, tapi motivasi cinta itu. Motivasi belajar hampir sama dengan itu sebetulnya. Makanya datangnya motivasi itu tidak hanya dari siswa sendiri, bisa dari guru, bisa dari orang tua, bisa dari lingkungan. Namun yang paling urgent di dalam motivasi itu adalah yang lahir dari dirinya sendiri. Artinya kesadaran untuk meningkatkan motivasi belajar ini apabila dibangkitkan oleh dirinya sendiri. Sebelum kita mengangkat kepada masalah motivasi, kita tahu bahwa belajar itu adalah bagian dari kewajiban setiap manusia. Kenapa kita harus belajar? Karena manusia diutus ke muka bumi ini sebagai khalifah. Ulah sampeyan dikatakan bumi ben Allah untuk dijaga, dilestarikan. Maka semua ilmu yang dipelajari oleh manusia, semua ilmu yang dipelajari oleh kita tidak ada yang tidak bermanfaat. Ilmu biologi, kita dituntut untuk menjaga tumbuh-tumbuhan, kita dituntut untuk menjaga kesehatan. Makanya bumi ini tanpa dijaga oleh manusia, maka bumi ini akan rusak. Apabila bumi rusak, itu adalah pertanda kehancuran. Karena kerusakan bumi semuanya disebabkan oleh manusia. Yang terjadi keindahan-keindahan di dunia ini semuanya memang takdir dari Allah, tetapi melalui pelantaran manusia. Maka tempat-tempat wisata yang harus dikemas indah-indah karena manusia punya ilmu mendesain tempat wisata sehingga kelihatan indah. Walaupun memang takdirnya itu adalah dari Allah, tapi diberikan kepada manusia untuk melakukan proses. Pembina ngerti? Kayak gitu. Kurang mampu. Oleh karena itu sebetulnya persoalannya kita tidak termotivasi untuk belajar karena kita tidak tahu manfaat daripada belajar. Dulu tak pernah tertarik belajar, bulan sampai kita pakai nikmatnya orang yang di ilmu dengan anak. Iya kan seperti itu. Untuk kita hanya menjalankan aktivitas saja, belajar. Tapi sebetulnya tidak ada yang membangkitkan semangat pada diri kita. Ada beri dorongan, saya beri semangat kepada kita untuk bermotivasi belajar. Sebetulnya bicara motivasi belajar ini tidak hanya kalian, bisa orang tuanya juga harus hadir, kemudian para guru juga harus hadir. Oke, kita sekarang masuk pada materi motivasi atau dorongan. Motivasi ini adalah suatu perubahan energi di dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya aksi dari perasaan. Artinya bedehulina ate.
Ketika sampeyan kita mendapatkan rangsangan dari orang lain, ate aguli ka akui merubah sikap dan tingkahlah. Ya sikap saudara mah, sikap saya salah malas belajar misalnya, jadi tertarik untuk belajar. Ini sebetulnya daripada yang harus kita ketahui tentang motivasi. Kemudian jenis-jenisnya motivasi ini, jenis-jenis motivasi belajar. Yang pertama, motivasi positif. Kadang orang tertarik, nggak kan? Orang kadang termotivasi positif ini kan? Coba dengar ya. Artinya cerita lagi berdua misalkan dari urusan dengan bukan menakut nah senyaman ada ke kamu isi apa kamu isi ini modalnya segini tapi keuntungannya besar ini kapan saya lakukan bayangkan bulan sebulan untungnya kita 1,5 juta setiap minggu umpama nama berdua yang terkenal ini kan menceritakan sesuatu yang positif seman nyaman loh senang loh. Sehingga orang ini kan terbangkit hatinya, mau terus, iya, kadang orang ini kan, atau tentang ilmu misalkan, tentang ilmu tentang sholat, sampean beri motivasi bagi orang lain supaya mengetahui tentang bacaan dan arti daripada sholat. Coba sampean kalau mau belajar sholat itu harus tahu artinya, sehingga muncul kehusuan di dalam jiwa, dalam hati ini muncul kehusuan. Maka ketika kita sholat kemudian lahirlah sifat khusyuk di dalam hati kita, maka sholat kita mudah diterima oleh Allah. Kalau sholat kita diterima oleh Allah, maka tentunya kita akan mendapatkan pahala besar. Apabila sholat kita diterima oleh Allah, maka kehidupan kita akan semakin tenang, kehidupan kita akan sejahtera, rezeki kita akan semakin berlimpah. Mohon beda orang yang ambil motivasinya ini kan, sampai akan tertarik untuk meningkatkan sholat. Ini kan yang mana diberikan motivasi yang positif. Kemudian yang kedua, rangsangan motivasi ini kan dari motivasi negatif. Pada orang ini kan juga tertarik apabila ditakut-takuti. Kok takut mun tak ajar sholat kota Pak ben maga budak bukan masuk orang. Saya sampai ngapun sholat artinya kok takut Ada orang yang demikian, mereka termotivasi apabila ditakut-takuti. Ada orang yang termotivasi apabila diberikan sesuatu yang enak-enak atau yang nikmat-nikmat ke depan. Tapi kalau boleh urusan si kota kok kadang orang tak termotivasi. Ada orang yang akan menikah takut yang guru termotivasi. Contohnya, kalau kalian misalkan di dalam kelas, coba nomor 5 tugas ini dikerjakan di rumah. Kalau sampean bisa menjawab dengan sempurna, maka akan saya beri uang 100.000. Beda orang yang tertarik, beda orang yang tertarik dengan sanjungan seperti itu. Mohon saya tertarik anak maka dia berupaya mati-matian untuk bisa menjawab itu, karena dijanjikan sebuah hadiah. Beda orang yang boleh takut karena termotivasi karena kok takut ya. Mohon beda sedang mengerjakan tugas ini minggu depan akan saya jemur di halaman dengan satu kaki dan pegang batu misalkan. Dan anak-anak merasa takut dengan motivasi itu, iya kan? Tetapi sebetulnya cara membangkitkan motivasi pertama ketika kita masuk memohon dulu kepada Allah, ya Allah berikan saya semangat untuk belajar, berikan motivasi saya untuk senang belajar, sehingga apa yang saya dapatkan di sekolah ini menjadi ilmu barokah. Minta dulu kepada yang punya. Sering males minta ke sana. Ternyata ada di dalam doa-doa sampeyan, yang sampeyan tak pernah khusyuk berdoa. Pun hanya menjalankan amanah dari guru yang baca doa, baca rombet. Padahal doa tak pernah penting ke ada.
Tidak ada sebetulnya doa yang tidak diterima oleh Allah. Kalau seminta serius, jika seminta tak serius. Jadi pertama kita kalau ingin betul-betul membangkitkan motivasi dari dalam, secara insting, dari hati, maka minta dulu ke Allah. Maka bisa hati ini kan digerakkan supaya kita rajin belajar. Kalau yang lain itu adalah dorongan-dorongan sementara. Tetapi ini yang paling fokus di dalam membangkitkan motivasi belajar. Artinya sampian pasirius Kemudian yang ketiga, ada motivasi dari dalam. Motivasi dari dalam ini kan berawal memang dari kesadaran kita. Ketika kita banyak mendengar hal-hal pokok, ketika kita mendengar banyak-banyak manfaat dari orang lain, maka biasanya tergerak hatinya untuk belajar. Contoh, sampean melihat Pak Rifai berbicara bahasa Inggris dengan orang lain, dengan tugas mereka berbicara bahasa Inggris. Saya ke sampean terkagum-kagum kepada beliau. Akhirnya sampean bangkit semangatnya, mak guru nggak bisa diorangkan bahasa Inggris. Kok terus aja bahasa Inggris. Dan ini kenyamanan motivasi dari dalam. Bisa bangkit karena kita melihat kesuksesan orang lain. Ini kayak saya tanya dari kita. Mulai ini kayak dari kita tidak butuh motivasi dari orang lain. Kalau kita sudah punya sendiri, maka upaya kita untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang berilmu akan lahir dari dirinya sendiri. Ini kesimpulan. Tapi mengajar dari alternatif untuk kita bangkit, termotivasi di dalam belajar, maka motivasi dari orang lain tidak akan mempengaruhi. Kemudian yang keempat adalah motivasi dari luar. Motivasi dari luar ini kan termasuk sensitif kan? Ketika kita didorong mendapatkan ibadah, sampai-sampai saya bisa laku, bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik, laku bisa berpuisi dengan sempurna, maka akan saya berikan bingkisan menarik. Akan saya berikan hadiah ini, akan diberikan hadiah ini. Baru kita, kan kebanyakan orang yang termotivasi dengan itu setelah kita diberikan hadiah. Maka pemberian hadiah itu juga bagian daripada motivasi belajar. Kira-kira bisa dipahami? Ngerti? Oleh karena itu, mari kita ke depan mulai sekarang, utamanya setelah kita keluar dari sini, walaupun apa yang saya sampaikan ini sangat terbatas, minimal sedikit ada perubahan. Sedikit ada perubahan. Kalau kita ada perubahan, berarti kita ada upaya untuk merubah nasib kita dari yang semula kita tidak semangat menjadi orang yang semangat. Ketika kita ada upaya, ketika kita ada usaha untuk meningkatkan belajar kalian, maka Allah pasti akan memberikan hidayah kepada seseorang. Karena itu adalah bagian daripada mensyukuri nikmat. Napa saya kandi bersambian kan? Benar selalu ada perubahan terbaik dan seterusnya, maka Allah akan selalu menambahkan kebaikan juga kepada orang. Tapi semakin sudah tidak semangat, sekolah kita masuk ke kelas, kita ngajar sekali, leman pak. Leman anak jangan demikian, manggil leman terus ngapuk urun sih menyampaikan tak masuk. Karena saya berhenti ke dalam ke Roma, sampai kontak siap dari waktu pendidikan. Makin gula mesti iya harus saya pak, bila masuk pak, leman pak, saya naik leman lebih pak, iya pak. Ada semangat bulan ini untuk memotivasi sampean ini mesti ada. Kalau nak ini kan apa? Kalau sampean betul gini kamu tak siap. Maka butuh kesiapan mental kita supaya kita betul-betul ada keinginan untuk belajar. Kesiapan itu sebenarnya tidak harus apa yang kita rasakan, tetapi apa yang kita persiapkan itu adalah bagian daripada kesiapan. Termasuk sampai maka dari Rowana bawa buku yang lengkap,
bawa pulpen yang lengkap, kemudian materinya juga lengkap, semua kebutuhan belajar itu lengkap, itu juga bagian dari kesiapan untuk menerima materi. Maka itu juga dorongan kita supaya kita mendapatkan ilmu yang baik, ilmu yang sempurna. Lebih repot ngadepin murid tinggal cetak masuk ke ruangan, beda setaknya di buku, beda setaknya di pulpen, hijab kadang, beda setaknya di catatan, mantap. Jadi tori kita ini kan awali dari proses dulu. Jangan dulu kita mau mengejar hasil, jadi ngejar pinter sampai proses yang kita tepat. Toro dari proses dulu, nyambi buku, bagus, sekolah, buku rapi, kemudian catatannya juga rapi. Coba olah tim bagian ringking mulai dari MT sampai ke MTS, minimal mereka punya kelebihan daripada yang lain. Buku lengkap, catatan lengkap, buku rapi, sering pakai seragam, asal buat disiplin. Gini kalau kunci ringking. Faktanya sudah seperti itu. Tak mungkin dia menolakkan akal, kemudian tak teman nyambil buku, tak teman pakai seragam yang rapi, tak teman sepatu ini jelas. Pas mendapatkan ranking atau predikat memuaskan daripada yang lain, tidak mungkin. Kecuali yang tidak ada sekali, kecuali tidak ada boleh. Jadi mari kita berawal dari proses. Allah tidak menutup mata sebetulnya kepada kita. Punya kesempatan semuanya untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang baik, asalkan prosesnya kita lakukan. Jadi kadang putus asa ada, kok pakai hasil kok cahaya kan letakkan. Walaupun ciang akhirnya pun tak bisa ya, sudah tidak termotivasi nantinya untuk belajar. Ya lalu sebatas ini ngaji, padahal tak nyono pikir kan. Tidak ngomong. Umurnya lama, umurnya teman-teman. Anda tak fokus. Jadi walaupun dengan bentuk pura-pura, kesiapan belajar itu kita harus lakukan. Pura-pura siap, pura-pura. Makin letak muda kepikiran mereka belum menerima, pura-pura bisa pada waktu itu. Sampai tahu hidayah turun kepada kita sehingga kita betah dan siap menikmati belajar. Paham? Oke. Kita lanjutkan. Maafan naik. Sama lihat. Mata aku tidak banyak. Itu permasalahan daripada motivasi belajar. Sekarang upaya apa yang harus kita lakukan untuk membangkitkan motivasi belajar? Apa sih kau dilakukan itu kok ya? Kamu bisa bangkit pikiran, bangkit hati, kamu libur aja. Saya nomor satu, adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia lebih jauh. Beda perasaan terutama kudu sampean semangat. Tapi mun ada perasaan terutama sampean tak mungkin sampean nanti semangat belajar. Contohnya, sampean tawa maca kitab kuning. Maka sampean tawa maca kitab kuning tak kira mengejar ilmu pengetahuan alam. Pakun belajar nahu sorof bahasa Arab. Gini kesini bodoh sampai dicari kemana-mana. Mohon parno nyari privat sampai nyari guru tambahan selain dari sekolah. Karena keinginan sampean besar untuk bisa baca kitab kuning. Tak apa itu terlalu bejejer. Dia mau ngomongin terlalu bejejer. Nyari pakai YouTube nyari. Apa kan rejim lagi dulu. Tapi mau nyari pada akhirnya ketemu di